Mari cek hati kita hari ini saudara. Apakah untuk menabur kita itu masih mikir, mengembalikan milik Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menipu Tuhan. Ada yang tanya, Bu itu kan zaman perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah tidak ada lagi perpuluhan. Sorry saudara. Masalah ini bukan soal perjanjian baru, perjanjian lama. Ini hanya tolak ukur hatimu dengan Tuhan. Kenapa? Karena sangat berbahaya kalau engkau menjadi hamba uang, maka binasa hidup. Perpuluhan itu melatih kita ini tidak cinta uang. Perpuluhan itu melatih hidup kita ini, matanya ini gak tertuju ke duit tok. Supaya kita bisa berbagi. Nah di sini dikatakan, maka Tuhan juga bilang ayat yang berikutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Apa itu belalang pelahap? Yang memakan segala hasil. Saudara, kalau engkau tidak memberi bagian Tuhan dari hidupmu, belalang pelahap akan datang. Contoh, sakit. Ya, engkau berusaha menggenggam nih, gajimu 10 juta. 1/10-nya itu harusnya 1 juta yang engkau kembalikan bagi Tuhan. Tapi engkau tahan. Engkau pikir supaya aman. Save, lumayanlah 1 juta. Saya kasih 100.000 aja. Saudara pikir hukum tabur tua itu enggak terjadi? Tiba-tiba anakmu sakit. Berobat ke rumah sakit, biayanya 2,5 juta. Itu belalang pelahap. Tiba-tiba mobilmu kecelakaan. Lalu engkau harus mengganti. Lebih daripada persepuluhan, itu belalang pelahap. Hati-hati loh saudara. Ada begitu banyak kerugian demi kerugian yang terjadi dalam hidup kita. Itu karena belalang-belalang pelahap. Tidak ada perlindungan atas hartamu, tidak ada perlindungan atas hidupmu. Kenapa? Karena uangmu engkau tahan, engkau pelit dengan Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran ini supaya mata kita terbuka. Makanya banyak orang ditipu. Ya, uang yang ditabung saudara bertahun-tahun. Dia simpan, dia tabung lama, dia tidak menikmati apa-apa. Dia tidak mengembalikan perpuluhan, uangnya dia tabung, ditipu orang dalam sekejap. Apalagi yang kena saham. Ya, kita juga berdoa supaya gereja-gereja tidak menimbun uang. Segala saudara ketamakan terjadi, bukan cuma di umat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan pun saya berbicara. Ya, uang ditimbun, saking kebanyakan uang di gereja, misi nggak pernah keluar. Akhirnya apa? Di saham. Ya, dimakan kena saham semua ratusan miliar. Itu cara Tuhan menghabisi dengan belalang pelahap. Siapa suruh engkau tidak taat kepada Tuhan? Jangan pikir gereja setelah terima persepuluhan tidak boleh keluar. Harus keluar. Kita harus memberkati orang-orang berkekurangan. Gereja-gereja di desa-desa memberkati pekerjaan Tuhan. Itu harus. Maka kita lihat di masa pandemi ini gereja-gereja yang menimbun uang. Sampai ratusan miliar akhirnya masukin ke saham karena nggak tahu mau buat apa. Dihabisi sama belalang pelahap. Jangan main-main, Tuhan itu Tuhan yang hidup, Allah semesta alam. Tidak boleh main-main dengan uang, baik jemaat, baik hamba Tuhan. Semua akan kena kepada belalang pelahap kalau kita nggak setia dengan Tuhan. Sampai hari ini saya punya tolak ukur kepada diri saya. Apakah saya menabur lebih daripada keinginan-keinginan diri? Saya selalu bersaksi, beli tas 30 juta saya tidak berani saudara sampai hari ini. Saya bersaksi kepada saudara, beli utuh 1 biji tas 30 juta tidak berani saya. Tapi setiap kali menabur untuk pembangunan gereja-gereja di desa, saya tanya minggu ini berapa pengeluaran? 70 juta Bu, 80 juta. Tuhan beri saya hati untuk membayar itu. Kalau beli tas dapat berapa saudara? Tapi saya sampai hari ini cuma menangis bersyukur dan bilang Tuhan terima kasih. Engkau masih beri aku kepekaan. Saya takut jangan sampai uang yang Tuhan percayakan kepada kita habiskan untuk keinginan diri kita sendiri. Dan saya sampai hari ini mau bersaksi kepada saudara, lumbung-lumbung saya terus diisi oleh Tuhan. Terus nggak pernah kering, tidak pernah habis. Semakin saya menabur, semakin saudara, Tuhan itu membuka pintu-pintunya. Saya pernah bersaksi kepada saudara, saya sedang cari tanah di daerah Jawa Tengah untuk bangun sekolah misi.
Kami harus menyekolahkan hamba-hamba Tuhan dari desa-desa yang miskin. Kami akan menyekolahkan gratis untuk mereka jadi hamba Tuhan. Mereka pulang ke desa untuk membangun gereja. Walaupun kecil, supaya Indonesia ini tidak dihijaukan, saudara. Dan saya sudah save uang untuk beli tanah. Saya cari tanah dapat, saudara, ada yang harganya cocok, izin di daerah itu susah. Ada yang saya bisa izin di daerah situ karena banyak rumah retreat, tapi harganya melambung tinggi, saya nggak bisa. Tidak pernah lelah saya dan suami setiap kali ke Solo, kami cari info, kami datang. Tidak juga ketemu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini proyekmu, buka jalan Tuhan. Tuhan lihat hatiku, aku mau melakukan ini. Tiba-tiba ada jemaat mesbah doa di Semarang. Ibu, saya dengar ibu mau buka sekolah misi, saya punya tanah, Bu. Ibu bisa pakai 4.000 meter lebih. Silakan dipakai, ibu pakai 10 tahun. Kita kontrak sementara 10 tahun dan saya enggak boleh bayar. Enggak usah bayar, ibu pakai aja. Kemarin ketemu pemborong, saya ke Semarang, yang borong juga anak Tuhan. Istrinya suka nonton mesbah doa. Yang gambar juga anak Tuhan. Semua enggak ada yang mau dibayar. Saya sampai bingung. Tuhan itu enggak izinkan uang saya keluar. Saya sampai terheran-heran. Tuhan tuh ngomong gini, aku tidak cari orang yang punya uang untuk melakukan proyekku di dunia. Aku cari orang yang punya hati. Dan ternyata Tuhan tuh cuma lihat hati kita. Saya sampai meneteskan air mata, saudara. Saya sampai meneteskan air mata berkata, Tuhan, betapa ajaibnya Engkau. Yes, aku cuma cari orang yang punya hati. Kamu gak usah mikirin uangnya. Sebab aku yang punya dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagiku. Saya telah melihat, saudara, makanya saya bisa berkata, saya bisa bersaksi. Jangan engkau jadi hamba uang, pelit. Tuhan bilang, kalau engkau berani menabur, saudara. Dia bilang apa? Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan ada pohon anggurmu itu tidak berbuah bagimu. Saudara, orang yang pelit, ya maaf ya, engkau genggam uangmu, yaitu habisnya banyak belalang pelahap datang. Entah hilang, ditipu orang ini, setelah engkau hitung-hitung. Iya ya, mending aku ngasih perpuluhan ya. Ternyata nih yang keluar lebih banyak belalang pelahapnya. Kenapa engkau harus beri perpuluhan? Supaya berkatmu dilindungi Tuhan. Supaya berkatmu dilindungi Tuhan. Lalu di sini dikatakan, saudara, supaya segala bangsa akan melihat engkau dan berkata, sungguh dia itu benar-benar bahagia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai pekerjaan tanganmu. Amin, saudara. Orang menyebutmu orang yang beruntung. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang lebih dari logikamu. Di dalam bisnismu, pekerjaanmu, keuntungan itu Tuhan sanggup datangkan. Kalau engkau sama Tuhan gak hitung-hitungan.